Ricky Hosea. Gimana kabarnya, Rick? Sehat-sehat. Sehat. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk, ya ada mulai ngajar lagi sih. Ngajar di sekolah-sekolah apa? Kalau sekolah sih di tempat saya belum semua. Oh, belum. Jadi ada bikin dance baru gitu sih. Oh, dance studio gitu, dance school gitu. Itu di mana? Tempatku di Citarum, di dekat rumah Citarum? sakit Panwiloso Citarum. Panwiloso Citarum, terus lewat Jadi, jalan sampingnya itu apa? kan ada jembatan naik. Jembatan naik yang arteri. Ya, kalau dari arah Raden Patah ya. Nah, itu sebelum jembatan naik kan ada belokan ke kanan Alfamart tuh. Yang dulunya banjir itu loh, Mas. Nah, itu kan sekarang udah dibangun tinggi kan jalannya, jalan pavingan. Nah, itu tinggal ngurutin aja gang 1 2 3 belok kiri. Oh, di situ tempatnya. Oh, bagus ya. Aku ngeliat di Instagram kan kayak displaynya kayak kaca gitu. Itu sebenarnya aku di sana ini sih nyewa sih. Oh, nyewa bulanan. Oh, nyewa bulanan. Karena kan itu memang studionya sebenarnya studio untuk yoga, untuk pilates, untuk boxing juga. Oh, buat boxing juga. Terus kemudian aku ada bicara sama yang punya untuk nyewa sebulan gitu bisa. Agak susah sih nyari dance studio di Semarang. Kebanyakan itu buat senam. Iya, aerobik ya pasti ya. Aerobik Zumba tuh banyak banget di Semarang. Kok bisa nemu di situ, jelajahi atau gimana dapat dari info? Ya, tanya-tanya sih, Mas. Jadi aku juga punya beberapa teman-teman yang ngajar Zumba gitu kan. Nah, aku coba tanya nih, ada rekomendasi nggak tempat buat nari, buat dance yang jadi sewa. Terus kemudian ada salah satu temen yang rekomendasiin ke situ. Terus kemudian kemarin waktu aku cek pertama kali untuk buat eventnya HBS Take Off yang tahun kemarin itu, aku coba masukin ke tempat itu. Ternyata memang tempatnya juga gede dan ya oke juga sih buat bikin acara atau bikin kelas atau workshop. Kapasitas sampai berapa orang? Itu kan sebenarnya disekat jadi 2. Kalau yang waktu itu aku bikin sama teman-teman HBS Take Off itu kan 2 full, 2 sekatnya kan dibuka. Dihilangin. Tapi kalau yang aku nyewa bulanan ini cuma 1 sekat. Nah, itu kapasitas mungkin kalau dibuat nyaman nari sekitar 15 maksimal. 15. Berarti kalau dilepas sekitar 30 masih bisa atau bahkan bisa lebih 30 lebih. Itu berarti kalau di sana sebulan berapa kali pertemuan? Kalau di sana itu karena mereka juga punya jadwal yoga, jadwal pilates. Jadi aku nggak bisa setiap saat bikin kelas di sana. Oh, nggak bisa. Dan yang saat ini jalan sih baru 2 kali seminggu. Regulernya? Regulernya tiap Selasa sama Jumat. Jamnya sekitar 4:30 sore sampai malam. Sampai malamnya sampai jam 8 lah. 3 jam. Itu buat satu kelas atau ada beberapa kelas dalam satu hari? Ada beberapa kelas sih, Mas. Jadi memang aku ada 2. Yang utama yang reguler itu ada open class sama beginner class. Nah, untuk beginner class sih sebenarnya aku pengennya karena di Semarang itu kan biasanya kalau orang mau ikut kadang minder. Minder karena yang ikut itu sudah pro gitu loh. Jadi sudah sangar nari ini gitu kan. Terus kayak mau ikut malu, kayak minder. Nah, akhirnya memang aku pikiran untuk bikin beginner class supaya orang-orang yang sebenarnya bisa dan nggak malu-malu bisa join. Jadi ada open class sama beginner class. Jadi marketnya emang buat pemula ya? Iya, ada yang buat pemula juga. Benar. Namanya apa sih? Namanya Iconic Dance Center. Dance Center. Ya. Itu pengajarnya ada berapa? Siapa aja? Sementara ini yang reguler ada 2. Ada 2 yang reguler. Terus kemudian kalau special class itu invitation juga. Jadi semacam panggil orang buat ngajar sesuai dengan stylenya yang mereka punya. Itu juga ada. Jadi kalau untuk reguler sementara ini baru 2. Itu berarti sistemnya kalau yang ada ikut kelas dia ikut member terus bayar bulanan atau per datang? Ya, jadi ada 2. Ada yang kita terima per bulan. Ada yang kalau misalnya jadwalnya terlalu padat, mereka cuma mau datang kalau pas bisa. Juga ada yang per datang. Bedanya apa? Apa bakal ada beda harga atau gimana? Bedanya pasti harga. Di harga? Di harganya. Kalau kayak di fasilitas kayak servis gitu sama? Sama sih. Cuma beda di harga doang? Beda di harga aja. Sejarah ceritanya gimana? Kok bisa bangun ini? Sejarah ceritanya. Jadi sebenarnya sudah ada di podcast sebelum ini. Itu sudah diulas kan, sudah diulik. Cuman terima kasih karena sudah menginvite saya untuk bisa cerita juga. Jadi awal mulanya memang
saya suka nari. Saya memang punya passion di dance. Dan dulu awal mulanya kan Mas Jamal juga tahu saya juga sering aktif di battle-battle. Itu tahun-tahun 2011 2012. Itu kan masih aktif di battle-battle, masih ikut komunitas aktif, benar-benar aktif. Cuman waktu itu aku mulai nggak aktif itu sekitar tahun 2013 2014. Karena 2014 lah udah nggak aktif karena sebenarnya waktu itu di saat yang bersamaan aku juga aktif di kepengurusan di gereja. Di gereja. Jadi kayak bagi waktunya agak susah karena harus aktif di beberapa kepengurusan dan kebetulan waktu di gereja juga ya banyak hal yang harus tak kerjakan juga. Jadi memang agak sedikit mengurangi komunitas yang ada di luar. Cuman masih tetap nari nih, masih tetap senang nari, bahkan freestyle sendiri di rumah harus sama teman-teman. Terus kemudian tahun 2015 itu baru mulai mengenal yang namanya koreografi yang benar-benar koreografi loh ya, yang mulai belajar untuk ngulik ke sana, ngulik ke situ, ngulik ke koreografi, sampai akhirnya singkat cerita ikut workshop, ikut kelas, bahkan sampai keluar kota juga sendirian. Oh ya, sempat ikut yang Surabaya itu apa? Yang Fame waktu itu sama Heavy Back Style. Oh ya, biasa. Jadi karena memang di Semarang saat itu memang sudah ada kelas yang di Telaga Bodas. Oh, yang WSC ya? Udah ada kelas. Cuman waktu itu aku belum ke arah, maksudnya belum mengulik ke arah koreografi seperti itu. Masih ke freestyle. Ya masih freestyle, masih pelayanan juga di gereja. Terus ketika sudah mulai mengulik ke situ, yang di Telaga Bodas kan udah tutup. Jadi akhirnya aku coba cari-cari kelas, tapi di Semarang juga jarang saat itu. Sampai akhirnya keluar kota nyari-nyari sendiri dan sampai saat itu pun tumbuh. Terus akhirnya makin seneng di dunia koreografi, di dunia kelas seperti itu. Akhirnya di tahun kemarin itu memang sempat ada obrolan dengan Kak Raymond untuk bikin dance class, dance academy seperti itu. Nah, karena aku suka dan karena memang aku passion di situ, aku memang benar-benar pingin di Semarang ada. Akhirnya, saya mengiyakan dalam konteks untuk membuat dance academy seperti itu. Terus kemudian singkat cerita terbentuklah nama Spotlight. Itu berarti berdua doang, Wafi belum ikut. Nah, jadi kalau Mas Wafi itu sebenarnya Kak Wafi itu sebelum aku buka sama Koremon yang Spotlight itu, mereka memang ada project IO. Oh, berarti projectnya Wafi sama Raymond dulu, terus baru kamu sama Raymond. Itu sebenarnya saat bersamaan sih, kalau aku rasa bisa ada bersamaan. Jadi kayak mereka punya project Sweet 17, terus kemudian juga aku ada obrolan sama Koremon untuk buka Spotlight. Terus kalian akhirnya kumpulin tuh orang 3 jadi satu rumah. Tapi keputusannya sebenarnya waktu itu mau dijadiin satu manajemen, cuman memang waktu itu tidak jadi karena yang di Dance Academy, yang di Spotlight itu aku sama Koremon, terus kemudian yang di IO itu dihandle sama mereka. Aku bantuin juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman maksudku nggak jadi satu manajemen. Akhirnya udah jalan di bulan Februari kalau nggak salah mulai start, mulai promosi dan lain-lain. Itu awal mulainya tuh di situ karena aku suka mulai suka koreografi. Dance class, koreografi seperti itu. Terus mutusin keluar dari Spotlight terus bikin sendiri kapan itu? 6 bulan setelah dari Februari. Oh, berarti setelah 6 bulan jalan Spotlight mutusin keluar? Mutusin keluar. Kenapa? Sebenarnya dari awal sih udah nyaman karena memang kita sudah bicara tentang visi dan misi juga, tentang apa namanya tujuan juga dibentuknya Dance Academy di sana. Terus kemudian setelah masuk ke bulan 4, 5, 6 ya ada beberapa pandangan yang mungkin sedikit berbeda. Beberapa pandangan itu maksudku semacam tujuan yang sedikit berbeda. Karena di awal itu kan sebenarnya memang aku dan Koremon memang bikin fokus benar-benar di akademi, Dance Academy, dance class seperti itu. Makanya nama yang tercantum juga Dance Academy gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengulik Dance Academy itu modelnya seperti apa sih? Itu kalau di kota-kota lain udah termanage dengan bagus gitu kan, ada jenjangnya juga. Nah, cuman ya itu ketika masuk ke bulan 4, 5 dan seterusnya mulai sedikit berbeda pandangan. Sedikit berbeda pandangan
Dan ya akhirnya memang waktu itu di saat yang bersamaan Koremon juga sudah memutuskan ingin keluar. Oh iya, sempat sih Koremon ya kan? bilang aku ya. kayak meh tak stop ini. Ya, karena memang sudah beda gitu kan. Dan memang kita juga jalan ini ya apa ya, agak kurang cocok lagi. Kurang cocok dan kita diem-dieman juga, kan nggak enak sih diem-dieman. Cuman akhirnya waktu dia bilang memutuskan mau keluar, kemudian aku inisiatif buat mau ngobrol gitu kan, mau bahas masalah itu, dan keputusannya adalah biarkan diteruskan Koremon, saya saja yang keluar. Oh, berarti udah ada kesepakatan baik-baik harusnya sudah. Karena memang ketimbang dua-duanya keluar dan terus tutup saya. Ya, jadi ya saya memutuskan memang udah saya yang keluar aja. Kita diteruskan aja dengan tujuan dan visi misi yang baru, sesuai dengan keinginan. Seperti itu sih. Terus kalau yang punyamu ini yang Iconic Dance Center ini bedanya apa? Beda dance center sama dance academy apa? Nah, itu. Itu sebenarnya kenapa nggak mau pakai nama Dance Academy lagi? Karena menurutku apa ya, untuk masalah akademi ini agak rancu juga. Agak rancu juga. Makanya aku pakai namanya Dance Center. Tapi di Dance Center itu memang tujuanku tetap untuk les, tetap untuk jenjang lah. Ada jenjang seperti itu. Nah, kalau yang sementara ini jalan kan baru 1 bulan, tentu masih banyak evaluasi lah. Pasti aku juga mengakui baru 1 bulan jalan kan pasti istilahnya orang itu kan ada salah apanya ya, trial error. Iya kan belum settle juga kan. Jadi masih terima juga untuk evaluasi juga dari semua teman-teman yang mungkin ngelihat videonya atau ngelihat model kelasnya, juga terima masukan juga. Sementara ini memang masih mencoba untuk dievaluasi terus sampai benar-benar pada tahap yang settle nanti. Kayak kolaborasi gitu jalan juga nggak? Kolaborasi kelas gitu, kayak misal kayak biasanya kalau special open class kan datangin dari luar. Itu ada nggak yang ambil dari luar tapi ntar dikolaborasiin sama yang reguler, gitu. pelatih regulernya gitu? Sempat kepikiran sih, kepikiran, cuman kan karena kalau kita manggil dari luar saat ini agak susah sih. Oh iya. Karena kan masih pandemi ya memang agak susah. Cuman memang sudah ada pandangan juga beberapa teman-teman dari luar yang mau aku invite buat open class di Semarang. Jadi memang ya aku pengennya memang menunjukkan bahwa style itu sebenarnya banyak, sesuai dengan pengajarnya gitu loh. Nah, jadi baiknya memang kita juga panggil teman-teman yang ada di luar juga yang punya dengan style masing-masing. Selama koridornya masih sama, bisa dibuka di Iconic seperti itu. Kalau Iconic stylenya yang sekarang udah ada apa aja buat dari pelatihnya? Apa yang udah diajarin kayak hip hop atau apa? Fokus utamanya pasti hip hop. Oh, udah kayak karena memang saya sendiri juga orang hip hop. Fokus utamanya hip hop. Cuman sempet ini juga nanti akan bikin kontemporer. Oh, ada kontemporer juga. Terus kemarin juga sempet ada ladies juga. Kita bukain ladies. Sementara baru itu sih, Mas. Kalau membernya siapa aja sih? Maksudnya orang di belakang Iconic ini yang kerja siapa aja? Selain kamu, Marco, terus ada siapa lagi? Nah, sebenarnya kalau di Iconic sendiri kan memang yang buka personal saya, tapi tetap ada beberapa teman-teman yang support juga untuk promosi, untuk bantuin ngajar. Jadi ya ada beberapa nama sih, termasuk Marco salah satunya. Terus kemudian ada murid-murid juga dulu di SMA yang sekarang udah kuliah, yang masih suka nari. Terus kemudian aku invite buat gabung, buat ayo ikut kelas. Mereka juga mau. Jadi ya ada beberapa teman-teman dan murid-murid juga yang enggak, kalau yang internalnya di Iconic ini yang secara resmi pengurus Iconic itu siapa ya? Nah, internalnya saat ini masih saya sendiri. Oh, baru kamu sendiri. Berarti kayak Marco masih lepas. Iya, masih lepas, masih ngajar, masih bantu-bantu lepas. Masih saya sendiri, cuman pada nantinya memang saya akan bentuk tim juga. Tapi nanti kita lihat kondisinya dulu, biar jalan dulu beberapa bulan sembari melihat orang-orangnya juga, siapa yang bisa bantuin. Kamu ini juga full time di Iconic doang apa masih ada private lain atau ada kerjaan tetap lainnya atau gimana? Kebetulan cuma di Iconic sih, sama sekolah paling. Tapi sekolah kan saat ini masih off dulu semua. Berarti kalau dari Iconic doang seminggu 2 kali penghasilannya nutup buat kehidupan sehari-hari selama sebulan itu?
Sebenarnya untuk semua bisnis kalau kita buka di awal-awal pasti berat ya? Berat, apalagi seorang diri. Iya. Ya memang berat. Kerasa bedanya ketika dulu buka berdua sama Koremon itu kan hitungannya kan model juga kita handle berdua, terus kerjaan juga di handle berdua. Tapi kalau yang ini memang cukup berat. Jadi tidak memungkiri kalau misalnya pertanyaan untung atau rugi pasti jawabannya sudah tahu. Iya. Untuk awal-awal bikin bisnis pasti harus seperti itu. Tapi memang saya sudah menyiapkan, maksudnya udah siap untuk hal seperti itu. Berdasarkan juga saran dari teman-teman untuk siap dulu ketika nanti mungkin nggak nutup atau seperti apa. Karena memang tujuannya kan pengen buka jalan dulu untuk ada kelas lagi di Semarang seperti itu. Kalau kids class juga ada khusus kids class baru jalan nanti besok Jumat. Oh baru ini baru mau karena buka. Kemarin sempet bikin polling juga, sempat tanya-tanya sama orang tua. Kebanyakan masih pada takut juga, karena kan anak-anak. Oh iya masih rawan ya pandemi ya. Nah tapi kemudian seiring berjalannya waktu 1 bulan ini selesai, banyak yang tanya kan kapan dibuka kids class, Akhirnya dengan pertimbangan yang cukup, besok Jumat mulai bisa dibuka. Dulu kan kamu sempat ke freestyle, terus ke koreografi. Itu pengaruh nggak? Pengaruh dari freestyle dibawa ke koreografi itu susah atau malah jadi lebih gampang? Nah ini sebenarnya orang koreografi harus bisa freestyle. Tuh pasti. Karena pada dasarnya ketika kita bikin koreografi kita dengerin musik dan kemudian kita gerak. Itu pun sudah dinamakan freestyle seharusnya. Tanpa di pattern dihitungin dengan hitungan itu sudah jadi freestyle sebenarnya. Jadi kalau dibilang ngefek atau tidak pasti sangat ngefek. Karena memang ya itu yang tadi aku bilang, ketika kita dengerin musik kita gerak, kita coba freestyle sedikit-sedikit dan kemudian kita kemas dalam bentuk koreografi. Tapi tidak semuanya bisa kita sesuaikan dengan style kita. Jadi misalnya kalau kadang kita bikin koreografi, kita punya hitungan sendiri. Oh iya. Jadi kayak kalau kita freestyle, kita dengerin musik kan kita gerak nih mas. Iya. Nah itu kan nggak bisa ditransferkan begitu saja ke. Diolah dulu. Harus ditransfer dulu. Harus dibikin rumusnya dulu supaya bisa jadi koreo yang bisa diikutin seperti itu. Berarti kalau misalnya ini kayak misal kamu di Iconic Dance Center, itu targetnya cuma mengajari orang untuk jadi bisa menari, atau jenjangnya untuk orang itu juga jadi koreografer? Soalnya aku lihat rata-rata atau kebanyakan yang aku tahu pelatih dancer atau street dancer atau pelatih hip hop di Semarang, kebanyakan mereka cuma transfer ilmu buat orang bisa ngelakuin koreo itu, tapi nggak biar orang itu bisa bikin koreo sendiri. Paham. Nah, saya tipe orang yang suka regenerasi. Nah, berarti jadi bikin koreo memang nggak mudah. Saya pun juga masih belajar kok. Saya mengajar dan juga masih ikut kelas juga. Bahkan ketika kemarin pandemi juga saya sempat ikut online kelas di berbagai macam kota. Dan itu juga jarang banget orang Semarang bisa ikut seperti itu. Iya. Karena memang ya itu memang butuh hal yang nggak mudah untuk melakukan sebuah koreografi. Memang, dan belum tentu juga orang yang pintar nari, narinya bagus itu ketika bikin koreo bisa semudah itu, belum tentu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau saya sih menganjurkan semua yang ada di tempat saya di Iconic, ikutlah kelas, belajarlah di kelas manapun dengan style apapun, karena dari situ mereka akan mulai belajar caranya mengolah koreo seperti apa. Berarti nggak dikekang kalau kamu udah ikut kelas ini nggak boleh ikut kelas yang lain? Oh enggak ya? Justru saya menganjurkan. Malah dianjurkan. Karena ini kan di luar kota cukup banyak online kelas. Saya menganjurkan untuk murid-murid saya sendiri dan teman-teman juga ikutlah online kelas yang ada di luar. Seraplah ilmunya, dapetin vocabnya seperti apa, caranya gimana, hitungannya, kemudian bisa ditransferkan nantinya ketika buka kelas. Pertanyaan bodoh. Freestyle itu bisa dikelasin nggak? Harusnya bisa. Harusnya bisa, karena di freestyle punya pattern juga. Iya. Tapi yang pertanyaan bodohnya, kenapa kok rata-rata kayak Dance Academy atau Dance Center atau Dance Studio, kalau aku amatin setauku nggak ada yang emang khusus buka kelas buat freestyle. Padahal kan istilahnya kalau bisa freestyle kayak yang kamu bilang tadi, kalau bisa freestyle pasti ntar kalau lari mau ke koreografer bakal lebih gampang. Nah, berarti kan intinya core-nya kan di freestyle nih. Betul. Agak susah sih memang kalau menanamkan atau menganjurkan setiap orang untuk bisa freestyle, karena
Saya juga ngalamin juga ketika ngajar di SMA ataupun SMP, ketika saya membuka untuk latihan freestyle pun semua pada diem dan semua pada mati kutu gitu kan. Padahal tinggal ngikutin musik, gerak, beat, basic bisa dipakai juga, tapi agak susah. Padahal sebenarnya memang itu penting. Memang di sekolah pun juga saya menganjurkan untuk bisa freestyle, untuk bisa gerak, untuk bisa dengerin musik, bounce, basic dan lain-lain. Agak susah memang membawa freestyle itu menjadi satu hal yang dominan ketika melakukan koreografi. Nah, karena memang mungkin buat anak-anak yang melakukan koreografi, mereka freestyle mungkin tidak mau dilihat. Jadi mungkin kayak di kamar mungkin mereka akan freestyle dengan sendiri ngelakuin itu tanpa mau dilihat oleh orang. Dan nantinya juga akhirnya jadi koreografi. Nah, jadi memang sebenarnya sih penting sekali. Maksudnya aku pun juga sudah nggak aktif di battle, tapi masih melakukan freestyle di kamar lah atau dimanapun lah, itu masih ngelakuin freestyle. Karena memang dengan freestyle kita nggak akan mati vocab, kita nambah terus. Nah, kecuali kalau mau fokus di battle, itu memang harus bener-bener belajar freestyle yang karena ada macam-macam kan polanya di freestyle yang jadi bumbu juga buat ikut battle-battle seperti itu. Jadi ya memang harus sebenarnya. Iya. Kalau di Iconic mayoritas kan ada dua tipe orang yang ikut kelas kan pasti. Orang yang pengen bener-bener bisa dancing, atau sekarang orang yang dancing cuma olahraga atau fun dan demi konten. Yes. Nah, kalau kebanyakan di Iconic yang mana nih? Yang mau belajar. Yang mau belajar. Yang mau belajar. Berarti udah pasti banyak regenerasi di sini. Harusnya banyak. Harusnya banyak. Rata-rata umur berapa yang ikut? Yang kita kan berjalan 1 bulan. Yang 1 bulan sudah reguler kan open sama beginner. Yang cukup ramai justru yang di beginner. Di beginner. Itu umur berapa sekarang rata-rata? Yang dilihat di IG saat ini kan masih random, karena ada yang masih kecil, ada yang udah gede. Nah, tapi nantinya mulai minggu depan itu akan kita pilah-pilah lagi. Yang kecil-kecil kita rekomendasiin ke kids. Karena kan di kids belum ada, mereka tetap mau join. Nah, itu kan jadi pertanyaan beginner kan untuk siapapun sebenarnya. Cuman nanti ketika ada kids kita rekomendasiin yang kecil-kecil ke kids. Kemudian yang ada di beginner itu mungkin usia teens sampai sampai kerja juga mungkin masih bisa. Selama konteksnya memang mereka pingin belajar. Nggak pingin terlalu materi yang susah untuk diikutin, ya itu bisa masuk di beginner. Kalau paling muda umur berapa yang mana ikut di sana? Yang saat ini yang paling muda ya anak kecil, umur usia 8 tahun paling 8 atau 7 tahun. Tapi kalau yang nantinya ketika di beginner itu ya kita rekomendasiin buat usia 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Kalau yang paling tua yang udah ikut? Paling tua usia 23, 24 saat ini. Iya, kuliahan ya berarti ya, masih kuliah. Kayak orang-orang yang dari kantoran gitu itu belum, kayak atau mama-mama gitu belum ikut. Ada sih, sempat ada, tapi bukan di reguler. Jadi mereka kemarin sempat ada kayak private gitu. Iya kan, ada ladies style. Nah, kemudian ketika di ladies itu gerakannya seperti itu, yang terpancing untuk ikut justru yang mama-mama, yang wanita karir lah. Iya, wanita karir. Jadi ya itu sih. Ada yang ikut juga. Karena yang di reguler kita memang fokusnya ya untuk teens, kids juga ada, terus kemudian yang gede juga ada. Terus kayak kemarin kan sempat bahas sama Aldi kan masalah dance pelayanan di gereja itu. Jadi apa kamu sama Aldi kerjanya sama apa beda sih? Sama, satu tim. Oh sama, satu tim. Ya kan sempat Aldi bilang katanya kadang birokrasi ini di gereja itu buat narik anak-anak gereja ke jalanan itu susah. Apa bener kayak gitu? Ya jadi kalau aku sama Aldi kan satu tim. Ya memang aku foundernya ketika pertama kali buka dance pelayanan di gerejaku, dan itu aku ngerasain bener-bener yang namanya hip hop itu ditolak di gereja. Oh bener-bener ditolak? Bener-bener ditolak, sampai saya itu istilahnya kalau di gereja kan ada birokrasi. Aku harus sampai personally ketemu dengan beberapa orang-orang ini yang gede-gede ini untuk membuka dance pelayanan kategori hip hop. Karena kan di gereja biasanya yang sudah settle kan balet, itu tamborin, terus kemudian ada flag, main bendera. Oh yang pakai bendera yang gede-gede. Itu yang sudah settle. Tapi kemudian ketika masuk ke hip hop, walaupun namanya bukan hip hop, tapi modern dance biasanya. Masih modern dance. Tapi karena kita mengadopsi dari culture hip hop, itu ditolak mentah-mentah.
Walaupun pakai musik yang nggak ada liriknya. Ya, karena memang nggak tahu ya, kalau tiap gereja aku nggak tahu seperti apa. Tapi yang di tempatku itu pandangan culture hip hopnya itu bukan lebih ke musik doang, tapi gaya hidup, fashion, global ya berarti. Jadi mereka melihatnya seluas itu. Sebenarnya aku dan teman-teman waktu itu yang sama-sama buka itu, aku udah terangin, kita akan punya kotak-kotak tertentu, nggak seluas itu yang akan kita masukkan di pelayanan. Tapi pada awalnya sih agak susah, terus sampai mati-matian. Itu sebelum zamannya Aldi. Jadi masih jauh sekali. Itu masih zamanku sama teman-teman dan tersisa cuman aku doang sekarang yang masih nari. Teman-teman lainnya sudah semuanya nggak nari lagi. Sudah off semua, sudah kerja, sudah pindah luar kota. Tapi kemudian ketika di zamannya Aldi itu mulai diterima. Sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit mulai diterima. Terus kemudian zamannya Aldi itu sama dengan zamannya Marco join juga, itu kan satu tim juga. Itu dari zamanmu udah namanya Quick Step itu? Sudah, itu udah. Yang bikin juga saya. Quick Step itu pikiran? Ya, itu terus kemudian sudah mulai bisa jalan, sudah mulai bisa pelayanan, tapi memang tidak bisa dipungkiri untuk kreativitas tetap dibatasi. Tetap dibatasi dalam artian apa? Musik, pertama, style yang nggak ada yang dilarang style apa aja? Saya nggak tahu di gereja lainnya, tapi di tempat saya itu ketika ibadah umum itu no head. Tanpa topi. Jadi dianggap topi itu nggak boleh digunakan ketika pelayanan di gereja. Sempat saya mempertanyakan hal itu kan, karena saya minta istilahnya bukti konkretnya, apakah ada hal yang memang tidak mengizinkan menggunakan topi di ini, tapi pelayanan. Ya memang sedikit meluas zamannya. Itu terus kemudian gerakan pun juga di tempatku di gerejaku itu masih dibatasi. Contoh misal seperti kita pakai body wave sedikit seperti itu, itu kayak memancing seksual gitu. Ya, itu banyak pemancing juga, maksudnya banyak omongan juga yang tidak mengizinkan hal itu ada di gereja. Padahal kita nggak main terus seperti ini, kita cuma buat esensi doang tapi ya itu di komen. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang terlalu dibatasi ketika pelayanan di gereja. Itu yang di kategori umum. Kan kita juga ada pelayanan di kategori youth. Di youth mungkin sedikit lebih freedom, lebih bebas. Sedikit lebih ada kebebasan ketika menggunakan style, kan anak muda. Mungkin baju yang agak sobek-sobek masih bisa masuk, terus topi. Perhiasan, kalung itu masih bisa kalau di youth. Tapi kalau di umum mentah-mentah benar-benar harus dipilah-pilah. Soalnya yang datang juga orang-orang tua juga. Betul. Gitu. Oh begitu. Mungkin tiap gereja beda sih, beda ininya, beda cara ininya. Kayak GPI kan lebih santai ya kayak lebih enak gitu ya, lebih welcome nggak sebabi kan lebih welcome. Bahkan kan GPI juga ya salah satu gereja yang menjembatani komunitas luar juga bisa masuk kan. Itu zaman dulu. Zaman waktu SDL masih rame. Iya. Tapi sebenarnya kalau anak-anak yang di pelayanan gereja itu ada kemauan nggak buat belajar lebih? Banyak. Tapi takut sama birokrasi gereja itu. Tapi terlalu dibatasi yang tadi aku bilang itu. Bahkan waktu di luar gereja juga diawasi tetap diawasi, tapi harusnya itu kan menjadi hak setiap harusnya kan anak-anak. personal kan. Jadi mungkin cuma diawasi dan kemudian kadang mungkin kalau ada hal-hal yang kurang mungkin akan diingatkan ke koordinatornya atau ketuanya. Saya juga sempat kok dapat beberapa masukan teguran gara-gara ada di luar nari di sini. Bahkan ketika nari dengan gereja atau teman-teman di gereja lain pun juga ada masukan juga. Ya, tapi saya rasa sih semakin tahun harusnya bisa semakin lebih baik sih untuk pelayanan di gereja. Ya. Kayak CCDW itu kamu juga ikut itu CCDW saya tidak ikut. Nggak ikut? Nah, tidak ikut. Karena terus terang, ya ini saya cerita aja di sini. Ya, nggak apa-apa. Saya pelayanan tuh dari tahun 2009 di gereja. Itu sudah mengenalkan terutama di gereja saya tentang culture hip hop, tentang style hip hop, tarian hip hop, sampai pada sekitar tahun 2015 atau 2016. Jadi ada sekitar 7 tahun atau 8 tahun aku pelayanan di gereja. Sudah ngerasain suka dukanya lah, beratnya seperti apa. Nah terus kemudian ada satu masa ketika aku memutuskan buat
tidak mau meneruskan pelayanan gereja selain masalah usia juga, karena kan sudah regenerasi, jadi anak-anak baru yang akan pelayanan. Di samping itu juga ada salah satu yang menjadi keresahan lah, karena saya pun juga ikut komunitas luar kan, jadi tidak hanya di gereja gitu loh. Tapi ketika tadi yang aku bilang itu di gereja, ya memang tidak bisa senyaman itu untuk mengeluarkan sesuatu kreativitas. Dibatasi. Nah itu kemudian yang membuat saya itu kayak lebih pingin nari di luar. Lebih pingin nari di luar. Bahkan terakhir kemarin ada sempet senior juga yang menawarkan pelayanan juga. Ya belum saya terima. Karena memang saya sudah merasakan ya kurang lebih 7-8 tahun bedanya gitu loh. Nari di luar dengan apa yang ada sama kita dibandingkan nari di dalam. Memang di gereja kan tujuannya untuk pelayanan, tapi agak sedikit resah ketika selalu dibatasi. Selalu ada ketentuan-ketentuan yang menurutku sebenarnya masih bisa, tapi terlalu dibatasi. Akhirnya saya lebih nyaman nari di luar, lebih enak ngajar di luar juga. Sampai akhirnya ada CCTV yang baru dibangun lagi kemarin itu, tapi nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak. Kayaknya sudah enggak. Ya saya memang nggak memutuskan karena konteksnya masih sama, worshiper kan. Worshiper sebagai pelayan Tuhan, sebagai penyembah Tuhan. Dan kalau saya pribadi, saya tidak menyebut saya pelayan Tuhan. Maksudku, aku nggak harus di gereja ketika melayani Tuhan. Ketika di sekolah pun, ketika ngajar di tempat lain pun, aku juga ya seorang worshiper sendiri gitu. Tapi aku nggak mau dilabel sebagai worshiper seperti itu, karena ya tadi yang aku cerita, hubungan vertikal lah ya, bisa di mana aja. Itu yang membuat saya. Berarti sekarang udah nggak pelayanan lagi? Saya sudah nggak. Udah nggak. Full time di luar. Ya full time di luar. Cuman kalau memang gereja saat itu masih butuh suatu konsep atau kreativitas, pasti akan call ke saya. Oh tetap hubungi. Cuman biasanya yang youth sih. Oh yang youth. Kadang kalau bikin acara apa, hari ulang tahun atau apa, ada Valentine atau apa, itu kadang masih call, pingin konsep, pingin seperti apa, aku masih bisa bantuin. Tapi aku nggak nari, aku cuma mengajarkan aja dan mengasih konsep seperti ini. Oh gitu. Kalau ngajar sekolah sekarang ngajar sekolah mana aja? Yang dipegang? Sekolah itu ada SMP, SD, SMP, SMA. Yang SD ada di Tresiana sama Kebon Dalem. Terus kemudian SMP ada di Tresiana sama Tunas Harum Bangsa. Terus kemudian sama Kebon Dalem juga. SMA ada di Tresiana, sama kebetulan ngajar juga di gereja lain juga malahan. Oh di gereja lain juga malahan. Tapi statusnya jadi pengajar ya, bukan pelayanan ya. Pengajar. Yang melayani, yang diajar. Iya betul. Jadi lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel. Nggak terlalu terikat. Iya nggak terikat sih. Saya juga nggak mau terikat soalnya. Kalau masih For Delight masih? Masih sama For Delight juga. Masih. Nah itu gimana? Dulu waktu For Delight itu masih pelayanan gereja juga? Masih. Terus ada teguran kan dari gereja? Kan soalnya itu di kontras banget kan? Itu sih. Beberapa teman-teman yang kenal sama aku harusnya tahu sih, maksudnya aku bisa memilah-milah seperti apa. Tapi nggak semua yang ada di For Delight memang aku expose di Instagram. Karena memang saat itu kan labelku masih gereja. Maksudku masih gereja dalam arti masih pelayan Tuhan. Walaupun ya namanya judge pasti ada lah. Ketika kumpul dengan orang seperti ini, ketika gaul sama orang seperti ini, ketika ada job seperti ini, itu pasti kan ada banyak judgement, ada banyak pertanyaan juga. Cuman saat ini karena sudah benar-benar lepas dalam artian udah nggak pelayanan lagi, udah nggak nari di gereja lagi, jadi aku lebih menunjukkan kalau memang aku juga aktif di luar juga dan punya teman-teman juga di komunitas luar juga seperti itu. Waktu mulai iConnect sempat ada nyinyiran nggak? Kalau secara frontal sepertinya tidak ada. Kalau secara rasan-rasan ada yang sempat sampai telinga nggak? Ada sih, pasti ada. Pasti ada. Dari orang-orang yang kenal atau malah dari orang yang nggak kenal? Dari orang yang kenal sih pasti. Kalau dari nggak kenal kan saya nggak ngurusin. Gimana nyikapinya? Ya, pada dasarnya intinya saya suka nari. Saya buka iConnect juga karena memang saya ingin ada wadah lagi di Semarang yang bisa memfasilitasi anak-anak buat ikut nari. Jadi saya sedikit menutup
hal-hal seperti itulah, ada omongan-omongan atau ada nyinyiran-nyinyiran, ada sindiran-sindiran. Beberapa kali memang sempat terlintas saja keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu kan. Cuman ya udahlah, maksudnya aku nggak terlalu mau fokus ke situ. Nggak terlalu intinya ngurusin, ya? Kalau punya kerjaan apapun ya udah jalanin aja, nggak usah terlalu ngurusin orang lain juga. Kamu kamu sekarang ada kesibukan nih sama iConnect, tapi masih ada kayak yang diharapin nggak dari kayak scene dance-nya Semarang atau di komunitasnya Semarang? Kan ngerasain tuh dulu waktu ada komunitas gimana, terus komunitas yang sekarang entah gimana. Sangat berharap sih kalau ada komunitas di Semarang yang bisa memfasilitasi, yang bisa membangun lebih baik lagi, pasti juga akan saya arahkan juga anak-anak saya ataupun saya juga sendiri. Karena selama ini saya melihat saya di SDL kan juga nggak aktif, tapi masih support beberapa acara kayak WDT dan lain-lain, masih support. Nggak aktif karena ya tadi yang dibilang, maksudnya kayak tidak ada kejelasan gitu loh, seperti apa. Sampai bahkan kalau mau share soal komunitas harus ke luar kota dulu share. Mah ke luar kota ya? Kan aku sempat sempat ikut di luar juga kan, ikut di luar bukan komunitas tapi ikut dance dari luar. Nah di situ aku sembari tanya, di kotamu seperti apa, apakah seperti ini gini. Ya harusnya Semarang bisa memperbaiki scene ini sih, supaya anak-anak yang nantinya ingin itu nggak harus keluar kota gitu, ada di Semarang. Jadi itu sih yang aku harapin nanti di komunitas yang ada di Semarang. Iya sih, soalnya kalau aku bilang komunitas tuh salah satu jembatan buat anak-anak yang nggak bisa ngeluarin duit. Betul. Tapi buat belajar. Betul. Nah tapi sempet malah kadang beberapa orang yang mereka udah emang cari penghasilannya lewat nari, waktu di komunitas jadi kayak antipati. Kan ada beberapa yang malah kayak ngelarang, udah murid-muridnya gak usah ke waktu SD, gak usah datang ke SDL ya. Mungkin gara-gara ini takut ntar kelasnya habis tahu SDL, tahu kelasnya dia jadi sepi atau gimana ya. Nah, pasti ada gratis itu ya. Iya, karena gratis ya. Soalnya kalau di B-Boy pasti gratis. Anak-anak B-Boy itu paling malas kalau ikut workshop, bayar itu pasti nggak datang. Kalau itu sih mungkin ini ya, maksudnya tetap pasti ada perbedaan lah antara menari di komunitas dengan menari di kelas. Pasti ada perbedaan. Nggak serta-merta semua yang ada di komunitas itu sama persis dengan ada yang di studio, pasti enggak sih. Kayak pasti kan ada hal-hal tertentu juga yang akan mau di-share, nggak cuma choreo, mungkin value, mungkin basic, yang nggak serta-merta ada di dance studio 1,5 jam basic, terus nggak mungkin kan. Jadi memang ya komunitas memang diperlukan untuk tambahan additional untuk orang bisa nge-explore lebih banyak lagi. Buka pandangan lebih luas ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya, nggak perlu ketakut ntar lahannya diambil atau lahannya hilang, sebenarnya nggak perlu ya. Iya, namanya kerjaan sih ada rezekinya masing-masing. Iya, pasti ada ya. Maksudnya kita nggak perlu terlalu mengkhawatirkan hal itu. Selama memang kita membuatnya niatnya baik, itu pasti juga ya jalannya baik. Fokus kita tetap pada passion dulu aja. Kalau memang kita suka nari, kita memang benar-benar masih ada passion di dance, ya itulah yang menjadi fokus utama untuk bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita lah. Kalau misalnya nggak ada uang, bisa ikut online class. Memang agak susah sih online class seperti itu, tapi lama-lama terbiasa kok. Karena memang sudah pandemi seperti ini, banyak online class juga kita lama-lama terbiasa dengan sistem online class. Terus kemudian ketika kita mau ikut dance studio atau dance class, silahkan ikut di tempat manapun yang kalian suka. Tentu saja kan ketika kita mau ikut, kita lihat dulu stylenya, pasti pengajarnya seperti apa, materi yang diberikan seperti apa. Kalau misalnya tidak cocok, tidak ikut. Kalau misalnya cocok, silahkan ikut aja. Gak perlu dibatasi untuk untuk hal-hal yang di luar dance lah. Jadi everything is about dance, itu aja.